Sebenarnya kan kita sekarang udah kayak besok last day-nya bulan Agustus kan ya Bill ya. Kalau misalnya gue tuh lihat IHSG tadi kan sempat 7.200. 7.200 Ya. sebenarnya dalam satu dua hari ini yang gue pikirin ketika IHSG itu udah di level resisten tuh sekitar 7.200 dan ketika lu akan memasuki bulan September yang which is secara historical probability untuk dia negatif gitu ya return dalam satu bulan di September itu makin tinggi, justru gue berpikir apa yang bisa gue profit takingin. Cuman oke, kalau misalnya kita bukan ikut apa kayak Bakri Chip yang kemarin gitu ya, akhirnya kita jadi sulit untuk menemukan apa yang kita udah floating profit dan kita mau take profit, berharap nanti kalau September turun kita bisa serok bawah kan. Akhirnya gue sih kayak ya bolak-balik kemarin cuman main di Friend Warren 2 karena Friend justru menurut gue dia volatile tapi yang terukur ya menurut gue nih karena lu since 95 100 lu bolak-balik kan tapi W2-nya juga kemarin gue pas sempat 19 lagi kan di bawah 20 gue serok lagi. Jadi kan lu udah jual di 25, 28 sampai 30. Nah, itu kan level udah kejual semua habis. Sekarang mulai balik lagi nih ke below 20 gue serok lagi. Closingan 21 aja lu lumayan, sehari dua hari udah 10%. Ya kan? Hmm. Jadi gue yang fokus di yang gue lihat polanya masih di sideway yang sideway-nya belum berubah gitu. Kalau bumi kan dia udah sempat kayak break ke atas, break lagi ke atas gitu kan. Tinggal yang kita nggak tahu retrace-nya. Retrace-nya mau retrace ke berapa? Vibo 50, 61, which is itu kayaknya masih lumayan ya ada room untuk downside lagi kan. Ah, jadi kayak ya gue lihat yang Di floating profitnya hilang. Kalau 50 ketahuan. Dia modal 10 yang harus suruh retrace 50%, Jok. Itu 60 tambah 100 loh. tuh. 120, Jok. Kejauhan, Jok. Nah, makanya kan gue berpikir kayak, aduh jangan-jangan dia, maksudnya kalaupun retrace mungkin di 120 sampai 140 lah. Nah itu kayak, mungkin itu bestnya. Kan makanya nggak ada alasannya dong kenapa Vibo 61 itu jadi golden ratio gitu kan, Bill. Nah itu makanya gue nggak terlalu ngejar yang break-break-break ke atas. Tapi gue ngejar tetap yang masih di ranging sideway aja gitu. Kayak gitu Ya, sih. ya, 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 ya. Oke, oke, oke. Berarti ya, lu lagi ya seminggu terakhir ini. Nah, sebenarnya Bill, ada lagi yang menarik kan kalau misalnya lu lihat kayak ya berita satu dua hari ini kan construction ya, yang karena memang udah ditunjuk tuh kontraktor-kontraktor untuk ibu kota negara yang baru kan. Nah, akhirnya kan memang kontraktor BUMN tuh semua pada lumayan naik ya. Apakah ini juga seperti kebiasaannya ini era permulaan dia di Q4 biasanya hijau gitu. Karena Iya. dia juga ngejar tutup buku kan, ngejar kontraknya dipenuhin, terus udah gitu memang kebetulan ada news, apapun newsnya kan sebenarnya itu kayak cuman driver sebenarnya kan. Iya. Nah, jadi kalau misalnya mungkin kita sharing ke teman-teman ya, maksudnya mana yang paling diuntungkan gitu kan kontraktor BUMN ini? Ya tentunya yang dilihat itu pertama kali kan yang tingkat utangnya debt to equity ratio-nya paling rendah ya. Karena dia punya room untuk bisa ini dulu kerjaan proyeknya dulu, pakai duitnya dulu, cash flow-nya dulu gitu kan. Karena pembayaran biasa kan mungkin 1 2 tahun setelah selesai baru dibayar sama pemerintah, ya kan. Nah, makanya yang paling bisa dapat project paling banyak tuh PTPP urutannya ya, karena dia DER masih 1,5 kan. Terus Ah, udah gitu ada Wika, Adikarya, terus udah gitu baru Waskita, karena Waskita biasa DER paling gede. Termasuk even WG itu diuntungkan ya untuk yang bangun gedung-gedung. Tapi bukan itu Bill, pertanyaan gue. Pertanyaan gue buat lu nih ya. Lu tapi ngelirik nggak kayak kontraktor yang sebenarnya swasta tapi murah secara valuation. PBV masih below 1, pernya 8, NRCA. Menurut lu dia ada momen nggak sih untuk mengejar gitu? Murah nggak atau murahan menurut lo? Ayo. ini sepertinya lu lagi mencari ini nih, Jok, conviction dari orang lain. Kayak, Kan gue nanya lo, ya kan? iya, iya. Gimana pendapat lo? Gua ya, mungkin gua kalau konstruksi ya, Jok ya. Gua meskipun gua tahu nih secara cycle sebagai Q4 itu better,
Tapi kayaknya gua lebih sekarang komoditi Jok, daripada konsumsi. Komoditi. Karena kalau konstruksi kan kita pemilu tahun 2000 itu ya, pemilunya cepat dan awal loh ya kan, kali ini itu bulan apa ya, Februari ya kalau nggak salah ya, 14 Februari Februari ya sekitar. 24 tuh kan. Nah, jadi dengan waktu tinggal setahun lagi ya, berarti ya 1 tahun lagi, gue ngomong sebenarnya nggak begitu yakin sih Jok, Pak, bakal banyak proyek yang dibangun. Mungkin dibangun ya, tapi kalau yang baru-baru kayak ya paling gede paling di IKN lagi kan Jok, itu kan paling itu aja. Jok, konstruksi lebih bagus untuk trading Jok, dan ada itu invest terlalu panjang gitu ya, karena lu perhatiin deh itu kayak Waski, KADI, PTPP, lu kalau dari dulu pertama kali boom konstruksi itu tahun 2014 ya kalau nggak salah ya, pas Jokowi Ya pas Jokowi pemilu. itu ya harganya bisa dibilang nggak begitu kemana sampai sekarang. Jadi make sure ya kita masuknya wave-nya tuh pas bener, karena gue perhatiin dia biasa main Oktober, November, Desember, Januari, nah selesai itu Jok, itu cuma 4 bulanan gitu. Nah itu yang kita, nah untuk NRCA ya Jok ya, jujur ngomong gua belum ngeliat NRC kali gitu kan, lagi cuma ya kan kalau nggak kayak Jok, NRCA itu segrup sama SSI ya kan ya kalau nggak salah ya. Oh iya ya, induknya SSIA dan dia dimiliki Saratoga Group juga tuh ada. Harusnya sih memang menurut secara, kalau lu bilang secara grup oke Jok, apa NRCA-nya gitu. Cuma apa kaki balik lagi gua at this moment gua belum bisa komen terlalu banyak Jok kalau untuk sektor kontraktor Jok gitu. Kalau misalnya masih related ke IKN nih ya, Phil ya, kan jadi sektor inilah turunannya jadi kayak terdongkrak juga. Nah, kalau misalnya gue lihat-lihat nih, ada beberapa yang kayak, ya ini small cap ya, kayak Kabak misalnya, karena propertinya di Kalimantan, ya kan. Tuh tadi Gocap ada kehidupan tuh 51. Atau TRJA, Transkon, Transportasian Daerah Kalimantan. Nah, siapa tahu kepake gitu kalau di sana banyak proyek gitu kan. Nah, menurut lu yang kayak gini kita bisa tadi kan lu main cepet kalau kontraktor 4 bulanan lah ya. Kalau ini bisa main cepet 1-2 hari nggak, Bil? Gue aja kebak karya gue lihat dulu, bak karya udah terbuka 50 harganya. Lu ada kehidupan tadi 51. Lu ngaruh kebaknya jadi kayak apa kayak? Dulu pernah cepet loh, Bill. Dari Gocap cepet, terus ini second chance ya nih. Dulu gue pernah masuk di situ, Gocap gue jual 80-an. Pokoknya tapi kan momennya selalu ketebak gitu. Pokoknya gini lah, apa? Ya, gue kayaknya sih kayaknya ini deh Jok, apa? Mau dulu deh Jok, harga cap bid over juga 100.000 lot, 400.000 lot. Ya Jok, lu kalau main kayak gini 50 bid Jok. Gue no comment deh kalau ke gitu. Anda kok jadi kayak Desi Ratnasari no comment. gue kayaknya ini deh. Kemarin gue liat apa? Mungkin ada dua kali. Katanya kemarin ini ya, gue baca nih ya. Laporan keuangan katanya ini ya. Si Kabak. Itu. Iya, kalau lu lihat kan dia lumayan dari sejak berapa 3 tahun terakhir ya, ini mungkin the best-nya kali ya. Oke. Ya, nggak dulu lah Jok. Kabak. Ini. Nggak dulu ya. Mendingan lo main Frank Warren 2 Jok. 20-21. TRJA-nya gimana, Bill? TRJA.
apalagi TRJA gue aja ini kok Transportasi daerah Kalimantan. Ya trans kan, kalau lu project, lu ke daerah proyek, lu butuh tumpangan dong, Bill. Masa lu jalan kaki, ya kan? Nah, gue kita kan mencoba mencari alpha return, Bill. Apakah di situ alpha return-nya? lu nyari alpha dari resiko Jok sebenarnya itu makanya gue lagi lihat ini. Itu sideway cenderung naik tuh, sideway cenderung naik. Iya TRJA ya ini gue lagi lihat ini. Hmm. Ya agak-agak kurang suka yang mau pattern kayak begini sih Jok. Abis naik turun lagi. Wah gue roaming Jok kalau TRJA Jok. Gue lihat grafiknya kayak gini roaming gue bener-bener kalau gini roaming gue kalau lu tanya gue TRJA nih tapi Roamingnya. ya roaming gue kalau TRJA lu sekarang kayaknya lagi keuntungan apa gimana Jok kita cari ke barangnya biasa lu cuma Ya, gue nyari sentimen-sentimen aja. Soalnya kan kalau kayak misalnya penurunan, misalnya gue predik September itu mulai koreksi ya, berarti kan gue coba avoid di big caps-nya dulu kan. Bagaimanapun juga kan big caps tetap ada chance turun lah, walaupun mungkin ada yang nggak dalam gitu, turunnya mungkin sedikit. Tapi mendingan gue main yang kayak barang 1-2 hari gitu, bisa ikutin ya udah masuk keluar. Tapi dia tetap disiplin cut loss gitu. Cuman sentimennya harus ada dulu kan apa yang menggerakkan dia. Nah, gue pikir kayak momen IKN kok kayaknya lagi di sounding lagi gitu misalnya. Nah, yang turunannya ini yang gue coba lihat sih gitu. oke gue sih lebih tertarik misalnya sama yang resultnya bagus Jok kayak misalnya Adaro misalnya kan keluar tuh menurut gue sih itu ya Jok kalau orang katakan good very good outstanding ya kan buat gue ini kayak bahasa bahasa balap mobil gitu F1 namanya Grand Jok lu cari semuanya tuh Jok model venue Hmm. margin laba bersih itu semua bagus Jok menurut gue jadi dan orang ngomong kan wah bumi nanti mungkin bisa PI 3 atau apa loh di depan mata lo bos apa yang beli bumi kalau ada yang PI 3 kan ya kan itu kan gitu sih jadi gue sih dengan hari ini sih Jok gue sih makin suka sih sama Adaro sih Jok karena lu hitung aja kalau gue anggap turun aja malah kita turun aja ya kan dia kuartal 2 ini 800 juta dolar kuartal 3 anggap turun deh 700 juta kuartal 4 juta juga itu laba bersihnya jadi sekitar 2,6 miliar dolar Jok 2, Itu the highest ever-nya kayaknya ya, Bill ya, kalau segitu ya. benar tahun kemarin aja udah the highest ever setahu gue yang hampir 1 miliar dolar apa itu tuh berarti berapa Jok hampir 40 T anggap dividen 75-80% payout lagi itu dividennya 30 sampai 110-an T Jok berarti lu dapat dividen 30% dan yang lu dapat adalah Lebih dari bank. dan yang lu dapat adalah emiten call yang apa menurut gua kualitas company-nya ya itu tuh nomor 1 menurut gua bukan kalori ya kualitas call company itu nomor 1 sekarang dan lu tahu ada ini adalah sesuatu grup bara yang renewable visionnya tuh udah ada Jok gitu menurut gua lu dapat dan nanti lu udah bisnis mereka yang expand kayak gua ya ini sih kalau call yang big cap menurut gue ini top. Kalau topik yang second liner mid apa third liner ya bumi lah gitu kan maksudnya ya do or die. Tapi kan Bill, tricky-nya kan gini. Biasa kan lu ya sell on news gitu. Dengan keluarnya result-result ini, apakah ini sebenarnya udah sell on news gitu? Orang udah expect, ya udahlah. Walaupun mungkin beberapa research gue baca ya, mungkin ada yang targetin goceng gitu kan, which is upside masih masih lumayan tinggi kan. Cuman apakah sebenarnya ya market always right kan Bill? Kalau memang sehari ini cuman segitu dengan keluar result, apakah memang ya di sini doang gitu ujungnya? Menurut lu gimana? Enggak sih menurut gue biasa Jok apa ya, ini Jok coba deh gue pengen coba lu
pas gue ngomong. Coba tes. Kenapa? Halo? Coba pas gue lagi ngomong. Gue mau ngetes Gua aja. ingat. Gue feedback ke tempat gue. Tes. Oke. Nah ya. Apa? Kalau lu bilang sama gue apakah sell on news apa enggak gitu. Menurut gue sih ya wajar lah kalau ada sell on news lah sesekali gitu ya. Tapi apa? Menurut gue balik lagi. Angka financial metric-nya lu nggak bisa bohong, Jok. Ini berarti result nanti kuartal 3, kuartal 4, harusnya masih akan oke. Yes, tahun depan very likely kemungkinan earning akan turun. Tapi balik lagi, kalau yang gue lihat dari Adaro, Jok, bukan cuma laba bersih dari batu baranya aja. Tapi yang tadi gue bilang, Jok, apa ke depan itu tuh harusnya satu-satunya emiten coal yang menurut gue sekarang udah jelas roadmap visionnya ESG-nya itu cuma Adaro. Dan kalau lo inget tahun kemarin 2020-2021 yang valuasinya mahal tuh teknologi kan. Oh, udah nggak hitung pakai laba deh. Hitungannya udah pakai, yang penting lu tag, you get a higher valuation gitu kan. Nah, gue juga expect dalam 1-2 tahun ke depan akan ada masanya nanti ESG, saham-saham yang related ESG itu valuation-nya tuh akan punya premium sendiri. Dan jujur ngomong nih, Jok, gitu ya, kalau misalnya apa, gue ngeliat Adaro ke depan ya, mungkin sekarang Adaro melihat ya PI-nya 4-5, ya ITMG juga segitu, PI 4-5 atau apa segala macam gitu. Tapi gue expect ke depannya gitu ya, karena dia punya ESG story, nanti valuation-nya akan decouple, Jok, daripada yang lain. Yang lain mungkin mentok di 4-5 kali PI, I can see Adaro nanti ke depan tuh main PI-nya tuh bisa jadi 10 kali atau bahkan lebih. Karena gini, kalau lu lihat kayak di India ya, Jok ya, di India tuh gue selalu bilang contohnya kayak Adani Group. Ya, itu yang selalu gue pakai contohnya. Adani Group dulu mainnya batu bara di India gitu kan, gedenya ada itu batu bara. Tapi lu lihat berapa tahun terakhir, Adani itu sibuk expand ke yang green. Yang ada hydro, ada ini segala macam. Dan kalau lu lihat sahamnya Adani Green, Jok, sama Adani Enterprise Group itu selama 2 tahun terakhir itu naiknya gila-gilaan, Jok. 20 kali lipat, ada kali 20 kali lipat loh, Jok, dalam 2 tahun terakhir. Dan valuation Adani Green itu bahkan sekarang udah masuk top 10 market cap di India. Dan valuasinya tuh PI-nya, Jok, kalau ngomong PI-nya 1000 kali, Jok. 1000 kali, Jok. Gitu. Jadi ya memang gue nggak expect ke depan Adaro PI 1000 lah. Kalau Adaro udah PI 1000 mah udah gila banget, Jok. Cuma maksudnya adalah ke depan yang gue lihat adalah tren yang kemarin teknologi valuation-nya itu tinggi, itu akan kejadian nanti di saham-saham yang berkaitan dengan yang renewable business itu ke depannya. Kalau tahun kemarin nih kita udah sibuk nih, Jok, ngomongin kan bank digital, sampai ada udang digital, Jok. Nah, you will see nanti 1 or 2 years from now gitu ya, valuation yang renewable itu lu akan dengerin semua tuh apa ijo. Kalau kemarin kan udang digital, bank digital, ya mungkin ke depan lu akan dengar apa udang hijau, pokoknya udang green apa segala macam, semua proses akan green dan itu akan ada nanti di valuation menurut gua sih gitu. Berarti Bill, kalau gitu better beli ADMR-nya dong, yang memang dia udah ada aluminiumnya kan, udah ada green energy gitulah ya, lebih ESG kan ADMR-nya dibanding Adaro. Oke, gantian nih. Berarti coba pokoknya, Jok, ya kita saling mute ya kalau lagi nggak ini. Gue biar nggak ini. Oke, udah. Oke. Nah, oke. Jadi kalau ditanya apakah mendingan beli ADMR daripada Adaro, menurut gua sih sebenarnya sih kalau gua pribadi ya, Jok ya, mungkin bisa lu bagi 2 juga gitu. Karena kenapa? Bagaimanapun ya memang ADMR benar story green-nya memang lebih dapat di ADMR. Satu, dia kan coking coal ya. Itu memang ya itu bisa beda lah, bukan kayak batu bara biasa ya kan. Coking coal itu kan jenisnya bukan batu bara yang polusi apa kayak gitu kan. Nah, kedua juga kan konstruksi smelternya itu mulai akhir tahun ini ya, yang ADMR yang aluminium yang jadi 2 tahun lagi. Itu juga menurut gua bagus. Tapi ya balik lagi, Jok, kalau gua pribadi mungkin lebih nyamannya di Adaro-nya, Jok ya, daripada ADMR ya. Karena kenapa? Adaro-nya gue expect ke depan itu bisa jadi holding dari banyak ini, Jok, renewable energy. Sedangkan ADMR harus kita lihat nih, apakah dia akan stop cuma main di coking coal sama aluminium aja stop, atau mungkin nanti justru, Jok, bisnis green-nya Adaro masuk ke ADMR semua. Nah, kalau sampai itu yang kejadian, Jok, dan
ADMR-nya mungkin porsinya akan gue lebih besarin daripada Adaro. Tapi selama yang gue tahu sekarang itu misalnya ke depan kayak hydropower-nya itu yang di Kayan, yang besar itu masih Adaro, terus juga kita nggak tahu ke depan mungkin tenaga angin, tenaga surya, apa nanti masuk ke Adaro, maybe gue akan lebih prefer bobot Adaro gue lebih besar sedikit daripada si ADMR-nya. Gitu sih, Jo. Oke, kalau second option lu misalnya ya, kalau teman-teman yang lain yang mungkin udah punya Adaro atau mungkin yang kelihatan udah tinggi terus mau cari option batu bara lain yang green juga ke depan kan sebenarnya banyak kan mereka invest ke ya Indica, ke EV gitu kan, Harum ke nikel. Menurut lo the best second optionnya tuh apa tuh saham-saham yang mana gitu? Oke, Jok. Nah, ini katanya suaranya udah bagus nih, Jok. Jadi gini aja, Jok ya. Berarti setiap gua ngomong berarti lu mute, lu ngomong gue mute. Oke? Oke. Oke. Nah, tadi lu tanyakan berarti kan second option ya, berarti ya bisa dibilang ya dari ini. Nah, kalau lu tanya gue second option, mungkin gue akan pilih Merdeka, Jok. Merdeka. Jadi Adaro dan Merdeka. Buat gue sebenarnya ini duet yang apa ya kalau gue mau bilang ya, duet yang menarik gitu ya. Yang satu renewable, ya kan, cash rich, ya kan, udah tahu Adaro udah pasti cash rich gitu kan. Dan yang kedua adalah Merdeka gitu kan. Nah, Merdeka ini company yang very interesting, Jo. Lu kalau ngomong soal valuasi sekarang, itu pasti buat sebagian orang mungkin ya udah fair atau udah mahal gitu. Bahkan kan kalau mereka, ih masa sih valuasinya cuma segini gitu kan, mahal PI-nya apa segala macam. Tapi balik lagi harus kita lihat Merdeka tuh ke depannya seperti apa. Merdeka tuh kalau gue mau julukin, Jok, is a never ending story company. Kalau gue mau bilang. Dari pertama kali dulu zaman gue tempat kerja lama gue ya, Jok ya. Itu kita kenal Merdeka tuh tahun 2019 waktu itu. 2019 ada ceritanya, 2020 ada ceritanya, 2021 ada cerita, 2022 ada cerita. Jadi setiap tahun selalu ada cerita dan menurut gue ceritanya makin tahun semuanya keren semua, Jok, gitu kan. Kayak waktu itu koper, tahun ini nikel. Dan kalau lo perhatiin, Jok, itu hamparan logistik Nusantaranya yang kemarin dia baru beli itu kan ganti nama tuh, jadi Merdeka Battery Material, gitu kan. Nah, menurut gua ke depannya proksinya EV, electric vehicle, itu nanti Merdeka bisa jadi salah satu, bisa dibilang mungkin topiknya, Jok, gitu. Jadi, untuk renewable-nya lu dapet di Adaro and the Gang, gitu kan. Untuk cerita yang green mineralnya, Jok, jadi yang kayak untuk mobil listrik, EV, segala macam proksinya, itu nanti menurut gua akan pivoting ke Merdeka, gitu. Jadi, sebenarnya itu juga makanya selalu kita ngobong juga kan, Jok, ya. Kalau memang visionnya tuh investnya tuh long term, jangka panjang gitu ya, menurut gua ada roda Merdeka tuh apa cocok lah dengan apa tren ke depan ya, ESG dan apa berkaitan sama mobil listrik. Menurut gua ada roda Merdeka ya, sama mungkin tambah ADMR ya, jadi apa trimusketeer inilah, Jok, untuk apa renewable dan battery play nanti ke depannya. Terus biar kalau lu suka kayak Adaro, Merdeka, ya ADMR, mending salah nggak kalau gue beli Saratoga? Jadi gue nggak usah pusing, gue beli aja induknya, ya kan? Semua udah dapet, gue nggak usah pilih-pilih lagi. Menurut lo is a good choice. Dan biasanya kalau kayak holding company gitu, berarti lu ada pakemnya nggak menerapkan diskon berapa persen tuh NAV yang lu anggap murah dalam tanda kutip, ada chance untuk rebound gitu. Ya, kalau lu tanya gua, apakah beli Saratoganya langsung aja? Menurut gua, itu juga make sense sih, Jo. Kalau lu nggak mau pusing gitu kan. Ya, pokoknya gua tahu di dalam Saratoga ada Adaro, ada Merdeka gitu kan. Dan teman-temannya gitu semua kan ada di situ semua. Ya nggak masalah juga. Cuma memang kita harus apply holding discount berarti kan di mereka. Biasa kalau lu apply holding discount, biasa orang biasa akan put sekitar berapa ya? Mungkin sekitar 30%-an, Jok, biasa 30% lah, gitu kan, 30% di situ. Cuma, baik lagi, Jok, ketika lu membeli suatu holding, berarti lu juga harus paham, ada juga bisnis dia kan yang mungkin lagi kena hit, misalnya gitu ya, Jok ya. Namanya juga investment company, pasti ada yang dia invest di resources, ada juga yang dia invest ke teknologi kan, Jok, gitu kan. Nah, yang resources making money tahun ini. What about the tech? Tech ini kan valuation-nya mungkin masih lagi apa
ya tahun ini lagi nggak seperti tahun-tahun sebelumnya lah gitu Jok. Nah itu juga faktor yang harus lu pertimbangin. Jadi memang menurut gue sebenarnya kalau beli Saratoga langsung nggak apa-apa juga sih gitu. Itu juga actually cara yang salah satu yang gampang juga. Tapi balik lagi Jok, apa kalau lu beli holding, apa lu harus benar-benar liatin tuh semua bisnisnya gitu kan, mana yang lagi perform well, mana yang enggak. Karena kan bisa dibilang mereka dan tanda kutip hidupnya kan dari kayak kenaikan harga sahamnya juga Jok, sama kan dividen yang didapat dari si company yang dia invest kan gitu. Jadi kalau gua sih mungkin kalau tanya pilih Adaro Merdeka apa Saratoga langsung, mungkin gua akan lebih pilih Adaro Merdekanya gitu ya daripada Saratoganya gitu. Tapi ya anyway kalau lu lihat ya selama 1-2 tahun terakhir ini saham SRTG juga naik sama kok kayak MDKA sama Adaro kan lipetannya mirip lah ya. Mungkin lebih mirip Merdeka kali ya. Kalau Adaro kan baru naik 1.300 ke 3.500. Sekarang berarti hampir 200% lah ya. Tapi Saratoga menurut gue juga naiknya sama kencengnya sih gitu. Jadi ya apa balik lagi apa caranya, cara apapun sama apapun yang penting cuan lah Jok kayak gitu kan. Both oke lah gitu. Iya, mungkin secara fundamental kalau kayak holding company lu kalau dia diskon 40% dari NAV-nya itu consider murah. Nanti kalau udah tinggal diskonnya tinggal 20% tuh consider mahal lu jual. Udah bolak-balik aja di situ ya Bill ya. Dia memang memang kebetulan sih memang dia banyak sih masuk ke data center juga. Oke, nah pasti nyambung tentang holding company nih Bill. Kan tadi kita di awal kan ngomong tentang Bakri Chip gitu ya. Nah kan ada holdingnya si Bakri nih ya kan. Apa tuh ya. Nah dia ini kan sebenarnya menarik perhatian gua karena kita apa segmen 2 tadi kita ngomong tentang green lah ya berarti kan ada tuh BNBR beritanya mau IPO-in anak usahanya yang di EV gitu, yang bis-bis listrik kan dia udah berapa 30 bis sudah dipakai ke Transjakarta kali ya. Nah, menurut lo itu harga kan juga belum kemana-mana banget kalau kita bandingin dengan Dewa, Bumi. Menurut lo chance nggak itu? Atau gimana nih pengalaman lu, trikinya kalau beli BNBR, ada nggak sih tipsnya yang kita bisa harus perhatiin kalau mau beli saham ini, BNBR ini? Iya, oke. Kalau lu bilang tricky nggak beli itu, I think sebenarnya satu grup itu Jok, lu nggak bisa bilang apa itu semuanya sebenarnya bisa dibilang itu sih. Nah, apa? Tapi memang menurut gue gini, balik lagi ya, gue kalau lu tanya gue misalnya ya di grup apa, misalnya grup yang itu yang gue suka, yang menurut gue maksudnya apa lebih comfortable di mana ya mungkin name it kayak Bumi, BRMS, Dewa, Energi. Menurut gua stop sampai situ. Menurut gua ya itu yang gua comfortable. Tapi kalau lu ngomong yang induknya gitu ya kan induknya kan sekarang mainnya di bus listrik nih Jok, gitu kan. Ada 30 unit lah apa segala macam. Cuma jujur ngomong gini Jok, gua belum tahu ini mau ada apa gitu kan. Yang kita bisa lihat sekarang kan cuma ya ada bus listriknya doang nih kayak gitu kan. Nah, cuma kalau lu tanya gue sekarang, mungkin gue lebih prefer sama yang nama-nama yang tadi gue udah sebutin Jok, yang resources yang tadi semua Bumi, Dewa, Energi, BRMS. Ya kita tahu BRMS udah gue consider dengan masuknya Salim udah oke gitu ya. Terus Energi juga bisnisnya fine lah sekarang. Dewa kita tahu mau isu kan Jok gitu kan. Terus Bumi yang lagi hot berapa hari ini kan ada rumor ya, kayaknya Bumi ada possibility, balik lagi kita belum tahu juga, ini masih omongan kiri kanan aja gitu ya, ada plan kemungkinan besar akan ada rai isu gitu kan Jok gitu kan, untuk apa ya mungkin untuk mempercepat pelunasan debt-nya gitu kan biar cepat net cash gitu kan, dan katanya ada satu yang akan masuk gitu kan. Nah jadi memang lu kalau tanya gue gitu ya, kalau sama induk yang satu ini ya, gue kayaknya kalau emang induknya mungkin enggak sih Jok. Gue mungkin belum akan main di situ sih Jok gitu. Gue lebih prefer ya udah gitu. Lagian Jok, menurut gue Jok, kalau lu tanya bisa ngasilin cuan gede ya semuanya dari saham grup ini bisa ngasilin cuan gede sebenarnya. Jadi nggak perlu lu borong semuanya juga sebenarnya gitu kan. Kalau lu get it right kayak di Bumi bener ya dari 50 ke 180 kemarin gitu kan. Which is yang waktu itu kita udah ngomong bahkan dari zaman 50-an kan,
yang pas waktu itu pertama kali gue 58 gitu kan, ya gue udah bilang juga waktu itu sama kalian kan, nih kayaknya oke nih, dan memang dari dulu gue perhatiin ya, Bumi itu karakternya udah agak berubah, Jok. Kalau dulu it's about call price, sekarang selalu it's about debt restructuring gitu. Karena kalau gue masih ingat tahun 2016-2017 kemarin, Bumi dari gocap ke gopay itu analisnya apa? Apakah call price? Yes, call price memang. Tapi kalau lu lihat waktu itu ITMG ada udah naik duluan semua. Bumi ketinggalan tetap nyender di gocap kan. Tapi begitu ada story debt restructuringnya, langsung dia terbang ke atas. Nah, jadi story yang berapa hari ini kita dengar lagi kan, story is about debt restructuring lagi kan, either nanti mau isu lah atau mau apa restructure lagi segala macam. Nah, menurut gua ini nih momen yang ditunggu sama si Buminya. Nah, kalau nanti debt-nya udah selesai, Jok, dan abis itu call-nya masih stay strong, nah di situ menurut gua lebih seru lagi nanti gitu. Jadi kalau lu tanya induknya, waduh, kayaknya gue lebih tertarik yang jualan batu bara, Jok, daripada yang bus listrik, Jok, at this point ya, gitu. Oke, jadi kalau orang mau diversifikasi nih portonya, tapi belinya Bumi, Dewa, BRMS, BNPR, Odoa ya sama aja ya. Oke, nah gue masih penasaran. Diversifikasi, Jok, itu namanya menambah beta. Menambah PR gitu. Nah, gue masih penasaran sama holding company. Ada satu yang naik juga tuh, Behit. Gue nggak ngikutin sih, maksudnya itu kenapa gitu ya. Tapi lu tahu something atau ada news apa nggak ya? Kenapa dia sempat naik juga ya? Ya, memang kalau by logic ya, kalau lu tanya kemarin misalnya pas yang lagi isu yang Pak HT kan ada bilang mau merger ya, Jok ya, MNCN, BMTR-nya, dan segala macamnya. Dan waktu itu orang kan langsung ngejar kayak BMTR-nya dan segala macam. Ya memang menurut gue sebenarnya by logic ya. Sebenarnya kalau lu mau capitalize di situation yang possible corporation kayak gitu, sebenarnya memang harusnya mungkin lebih ke behitnya, Jok. Gitu menurut gua. Rather daripada lu BMTR-nya gitu atau segala macam. Jadi memang menurut gua justru nomor satu mungkin menurut gua behitnya, kedua mungkin lebih ke MNC-nya, baru mungkin menurut tiga menurut gue BMTR ya, Jok, gitu. Jadi tapi kan orang main mikirnya udah langsung yang ini dimasukin sini otomatis justru bimantarnya kan, ya kan harus itu nanti begitu dimasukin ke sini harganya gimana gitu kan, mau nggak pemegang yang lama tuh ditukar dengan valuation si ininya masih udah mahal gitu kan. Nah jadi menurut gue memang lebih interesting justru menurut gue di behitnya sih gitu. Anyway, gue nggak begitu inilah, Jok ya, trading di saham yang grup HT ya gitu ya. Gue mungkin sepertinya agak sedikit kurang beruntung, Jok. Mungkin bukan hokinya di situ gitu. Gue nggak pernah main lagi lah. Gue cuma pernah main dulu banget 1 atau 2 kali gitu, dan gue rasa ya itu, Jok, nggak tahu kenapa kayaknya abis beli turun, habis jual terbang gitu. It's like ada yang ngeliatin lu kalau khusus main di saham ya gini. Tapi kalau in terms of comment gue bisa kasih dengan possibility yang ini semua, menurut gue behitnya yang sebenarnya memang menarik sih gitu daripada BMTR-nya ya gitu. Oke, gue nyambung lagi yang tadi ini ya, Bill ya. Kalau misalnya kita kan tahu yang ada seasonality di Q4, construction jalan. Nah, sebenarnya ada satu lagi mungkin pola yang teman-teman perlu perhatiin. Kayak misalnya kan bank-bank kecukupan modal 3 triliun itu harus terpenuhi akhir tahun ini. Dan which is di bank-bank nasional ini ada 19 bank yang sebenarnya masih below itulah, ada yang 1,5 T sampai 2,5 T gitu. Sehingga mereka harus penuhin lagi kan, either nggak tahu nih apakah diinjek atau ada red issue. Nah menurut lu, menurut gue sih bank-bank digital itu akhirnya akan jalan ya, bank-bank kecil ini. Cuman ada nggak yang menarik perhatian lu, Bill? Ya, itu bener ya, Jok ya, yang lu bilang. Ini kan kalau lu perhatiin nih bank-bank kecil rata-rata udah mulai keluar lagi nih bukan proposal, prospektusnya nih, gue perhatiin nih. Yang ini udah keluar segala macem, dan setiap hari gue tanda tangan, Jok, itu kita penebusan rekisa segala macem, nasabah gitu kan. Bener, bener juga ya, berarti sekarang itu udah kita udah masuk masanya ini lagi, Jok. Kalau lu masih ingat, Jok, tahun lalu itu salah satu tahun keemasan bank digital kan, semuanya isu, Jok, ya dari Arto yang namanya gede ya, terus kayak BBHI,
ya kan, BHNK waktu itu juga kan mau naik isu gitu kan, terus juga yang saham yang legend juga Jok, baca Bank Capital yang luar biasa Jok waktu itu, lu udah kayak baca baca apa baca buku cerita waktu itu kan, semua orang punya spekulasinya, waduh itu luar biasa banget gitu kan, BBYB juga dan segala macam gitu ya Jok ya. Nah jadi menurut gua kita udah memasuki masa yang sama lagi nih, cuma hype-nya udah beda nih Jok, ya kan. Kalau dulu hype-nya tuh, waduh pokoknya siapa mau naik isu, lu kejar deh apa segala macem gitu kan. Tapi sekarang, lu kembali lagi, ini kita masuk ke masa-masa selektif nih, karena kenapa? Even secara company-nya pun, si anchor-nya itu yang selama ini bisa jadi investor yang bakal subs gedenya itu kan, sekarang juga mikir Jok, mana bank yang harus gua subs kan, maksudnya gua investin gitu. Contohnya aja kan, kalau lu ingat ada bank digital yang termasuk gede juga, itu tuh isunya kan sempat batal kan kuartal 1 tahun ini kan, kuartal 2, padahal udah keluarin prospektus apa segala macem, batal isunya. Kenapa? Karena marketnya begini, dan juga kita tahu valuation bank digital lagi turun. Nah sekarang mereka udah ngajuin mau isu lagi. Nah tapi menurut gua paling ya yang interesting menurut gua, balik lagi dari semua bank digital mungkin ya, Harto kan udah cukup, BBHI udah cukup, BNK udah juga. Ya balik lagi, menurut gue mungkin BBYB, Jok. Gitu. BBYB sih masih interesting lah. Maksud gue gini, dengan adanya ya Alibaba Presence via Aku Laku di situ gitu ya. Nah itu menurut gue ya masih ada inilah chance. Tapi balik lagi, Jok. Gua rasa kita nggak bisa expect bank digital euforianya tuh udah kayak tahun lalu, sepertinya tuh nggak akan lagi kayak gitu Jok. Jadi paling ya menurut gua kalau ada news seperti apa ya paling just do short term trade aja Jok. Jadi menurut gua selama leader bank digital itu kan, kita tahu leader bank digital kayak Arto kan berapa lately kan lagi koreksi ya Jok ya. Nah selama si leadernya itu masih trennya juga masih belum ke atas lagi, practically bank digital yang lain juga akan ngikutin Jok. Karena kan akan ngikutin Jok valuation relatifnya itu kayak gimana gitu. Kalau Artonya misalnya balik ke 16.000, BBHI balik ke 6.000 apa 7.000 gitu. Nah, bank digital lain itu kayak karpet merah Jok untuk ditarikin ke atas lagi. Tapi kalau misalnya Artonya masih 8 ribuan, BBHI-nya 3 ribuan kayak sekarang, ya mungkin untuk bank digital lain lebih berat Jok untuk naik gitu. Sama lah Jok, kayak lu apply ke blue chip aja. Kalau BRI, BNI, Mandiri, BCA valuasinya lagi turun Jok, ya masa lu expect bank yang lebih kecil lagi marketnya Jok, harganya naik kan, valuation parity-nya kan jadi terlalu jauh, terlalu dekat kan jadinya kan gitu. Iya. Jadi kita maksudnya nggak mengharapkan beggar lagi lah. Mungkin kalaupun kita mau ngejar main di short momentum, ya mungkin ekspektasinya cuma 20-30% mungkin. Tapi kalau berharap beggar, tiba-tiba nanti udah BEP lagi. bukan dapat profit, Pak, udah BEP. Ya kan? Iya Jok, jangan pengen beggar jadi beggar. Nah itu dia tuh. Oke, nah kalau jadi balik ke pertanyaan kekhawatiran gue di awal ya, kan gue khawatir maksudnya kayak IHSG mungkin di along September tuh bisa ke 7.000, 7.050 lah, paling enggak itu yang level support amannya. Kalau misalnya drop offside gitu ya ke 68 gitu kan. Nah tapi resistnya mungkin masih sekitar 72 aja gitu, mungkin belum belum bisa break ke 74. Kalaupun chance itu mungkin lah di Desember atau Januari gitu. Nah, menurut lu punya kekhawatiran yang sama nggak? Iya, kalau lu tanya gue justru sekarang nggak begitu terlalu worry sama ISG, Jok. Kenapa? Pembuktiannya kemarin, Jok. Ketika Dow Jones turun 3% hari Jumat kemarin, lihat respon ISG kita tuh kayak gimana gitu ya. Terus tadi malam Dow Jones juga turun, ya kita lihat respon ISG juga masih bisa plus hari ini gitu kan. Nah, jadi yang perlu kita highlight adalah satu ya, mungkin gue mau cerita juga bahwa bukan berarti kalau ini mau naik BBM ya teman-teman ya, bahwa itu berarti marketnya pasti akan bearish jangka panjang gitu. Kalau teman-teman masih ingat tahun 2005 sampai 2008 kemarin, negara kita tuh menghadapi luar biasa Jok. Pertama The Fed naikin suku bunga tuh kan, di Amerika naikin suku bunga sampai tahun 2006 dan naiknya lumayan tinggi sampai 5,25% waktu itu kan. Terus juga waktu itu kita tahu BBM kita, gue masih ingat Jok, waktu itu premium 1.800
jadi 4.500 hanya dalam 7 bulan. Itu yang pas Maret sampai Oktober 2005 waktu itu. Terus inflasi kita naik, BI rate naiknya gila-gilaan, tapi waktu itu lu perhatiin deh ISG tahun 2005. Ya overhang sebentar, begitu itu langsung tarikannya ke atas tuh luar biasa, Jok, gitu. Nah, kenapa? Karena komoditinya lagi bagus. Jadi, our stock market is actually bisa dibilang kayak komoditi stock market, Jok, jadinya gitu. Kenapa? Selama komoditinya bagus, kayak negara kita tuh can face everything, Jok. Kalau lu mau bilang gitu kan, semua bisa dihadapi gitu. Dan ya terbukti, Jok, karena balik lagi, Jok, lu cost hidup lu misalnya harga apartemen lu sewanya naik, Jok, 2 kali lipat. Tapi kalau gaji lu dinaikin, bos, 5 kali lipat, lu santai-santai aja nggak, Jok, bayarnya 2 kali lipat. Santai, bos, gitu kan. Ya karena kenapa? Gaji lu naik lebih tinggi daripada cost lu kan. Nah, inilah juga yang menurut gua ya jadi pemikiran juga. Kenapa? Dengan komoditi naik, yes, pasti ya subsidi kita akan berkembang, tapi income kita negara juga kan bagus kan, dari tax, terus juga multiplier effect-nya ada juga. Dan balik lagi, Jok, yang gue selalu bilang juga, dengan ada tren EV ke depan, you can expect nanti banyak FDI lah ke tempat kita gitu kan. Ya orang mau invest baterai untuk mobil, untuk baterai listriknya, mau bikin smelter dan ini segala macam, itu tuh akan ke negara kita. Dan kalau dulu 2005 sampai 2008, tapi ekonomi China waktu itu lagi kenceng-kencengnya, Jok. Nah, beda sama sekarang nih, China-nya kan agak ya masih agak-agak lemes lah gitu. Tapi balik lagi, at the end of the day, komoditinya kan harganya tinggi kan. Nah, ini akan jadi support buat kita. Dan kalau orang bilang, apakah higher energy price ini akan sustain? Dulu kita sempat mikir, harga coal ini nggak bakal sustain. Kita udah ngomong itu ya, Jok, ya, dari bulan Maret. Tapi ternyata April ada lagi, Mei tetap kuat, Juni tetap kuat, Juli tetap kuat, Agustus kuat. Sampai akhirnya ini kita udah masuk tanggal 1 September, harga coal masih nongkrong di atas 400, Jok. Ya kan, 350-400 kayak gini. Ini kita udah memasuki masa winter. Makanya kan belakangnya gitu, Jok, winter gitu kan. Nah, ini tuh kita memasuki masa-masa winter, harga coal masih segini, ya kita nggak bisa expect harga coal turun banyak lagi udah kalau di level kayak sekarang. Nah, kalau udah kayak begini, ditambah kita ngeliat juga di Eropa harga gasnya ngeri, ya kan, harga listrik mereka juga ngeri gitu ya. Itu tuh ini akan menimbulkan banyak dampak, Jok, terutama untuk energy prices gitu kan. Kayak misalnya contoh yang oil gitu ya. Oil sekarang pasti dicari, Jok, sebagai substitute daripada gas yang mahal kan. Orang akan cari oil gitu kan. Terus juga orang akan cari coal juga lagi kan dengan harga gas gini. Dan apakah ada supply oil dalam jangka waktu dekat ini, Jok? Susah, Jok. OPEC aja sekarang ngomong production cut gitu kan. Jadi mereka nggak akan supply baru lagi. Orang Arab Saudi mau naikin dari 12 juta ke 13 juta aja, dia bilang nanti ya tahun 2027 baru nyampe itu segitu. Berarti untuk naikin 1 juta barrel per hari aja, mereka harus nunggu sampai 2027. Imagine dengan segala macam low investment yang di dunia hulu oil selama berapa tahun ini, ya itu akan pasti impact selama supply selama 2-3 tahun ke depan. Jadi, selama konflik Rusianya nggak selesai, investment di oil itu masih rendah, apalagi ditambah dengan tanda kutip, Jok, kengototan dengan ESG di benua Eropa sana, ya hal yang kejadian kayak sekarang itu, menurut gua udah nggak mengherankan. Plus, dengan harga energi kayak begini, Jok, ini ngebuat juga supply untuk beberapa komoditas itu bisa keganggu, Jok. Contoh kayak aluminium, Jok. Ini tadi gue baru baca Alcoa tuh shutdown salah satu aluminium plant dia di Eropa gitu. Kenapa? Karena high energy cost. Aluminium itu bisa dibilang mungkin komoditas yang paling butuh energi paling gede untuk memproduksinya. Nah, kalau harga listrik sama harga power di sana naik, Jok, apalagi orang-orang di sana komplain bilnya naik 10 kali lipat apa segala macam, siapa lagi, Jok, yang mau produksi aluminium gitu kan? Akhirnya pada shutdown, tutup semua apa segala macam. Nah, ini akan mengaruhi kan supply ke depan kan, karena kita tahu aluminium aja supply-nya tuh udah nggak banyak gitu kan. Nah, apalagi nanti ke depannya kalau aluminium supply harganya bisa tinggi. Nah, bagus nanti, Jok, buat ADMR, Jok. 2 tahun lagi ketika smelter terjadi, low supply yang kejadian sekarang akan impact kan di 2 tahun lagi mungkin kan. Supply nggak ada, pas ADMR smelternya udah jadi nih, Jok. Udah, tinggal nikmatin nanti higher price-nya lagi ke depannya. Jadi memang kalau lu tadi bilang ADMR ada loh, buat gua both good gitu. Karena dengan aluminium sekarang supply crunch bukan supaya
aluminium sekarang kondisinya kayak begini pada shutdown semua aluminium plant-nya, itu akan impact 2 tahun ke depan akan kelihatan tuh impact-nya ke supply dan harusnya akan good for ADMR gitu. Oke, gue agree ya. Jadi kayak kayak misalnya kan kalau harga batu bara akan tetap tinggi, kemungkinan masih tetap tinggi karena demand-nya yang cenderung meningkat, tapi supply-nya itu ya ini kayak dilemanya karena lu berapa tahun terakhir mereka juga mulai lirik investnya di yang green energy, mikir-mikir nggak invest di eksplorasi yang batu bara yang konvensional, akhirnya ya lu kayak tadi misalnya oil production kan ada lag juga gitu, akhirnya ya nggak bisa lu naikin secara cepat supply-nya kan, ya akhirnya harga ya di sana-sana aja, tetap akan tinggi aja terus gitu kan. Nah kalau memang kita sebagai negara komoditi ya dianggap bagus, ekonomi makronya juga nanti stabil, diuntungkan dengan komoditi yang tinggi, ya mungkin aja bobotnya kita di MSCI naik kan sekarang dari 1,9, maybe kalau dinaikin ya inflow aja terus dari asing masuk ke pasar saham kita kan, ya itu juga nanti akan nopang kita punya IHSG. Kira-kira itu yang kita sebenarnya harapin ya, Bill ya. Ya, jadi memang dengan komoditas kayak sekarang, Jok ya, selama trennya masih kayak gini, menurut gua harusnya sih market kita harusnya bisa kejaga ya. I mean, ya kecuali downnya crash parah atau kayak gimana ya. Tapi selama koreksinya masih kayak cuma berapa hari ini gitu ya, gua rasa sih harusnya dengan kita misalnya naikin BBM, APBN-nya jadi ketolong, defisitnya berkurang, komoditi tetap strong yang kita ekspor sana, harusnya sih flow ke negara kita sih bakal kuat. Makanya gue bilang ngejok, rupiah itu kan very strong. Bahkan kalau lihat selama 2-3 tahun terakhir ini, kayak bisa dibilang kita nggak pernah rupiah tuh volatile kayak dulu lagi. Kan kita tahu investor asing paling nggak suka dengan rupiah yang volatile gitu kan. Mereka suka yang stabil dan negara kita tuh selama 3 tahun terakhir ini bisa provide mereka dengan stability nih di currency, ditambah komoditinya lagi kenceng, harusnya ya oke. Sekarang tinggal kita ya pilih-pilih, Jok, gitu kan. Kalau kita yakin memang ke depan komoditi itu bakal tetap strong, ya kita tinggal pilih aja saham-sahamnya dari sekarang. Tapi balik lagi, Jok ya, bukan berarti dengan komoditi kayak sekarang berarti tren ESG itu mati gitu. Justru menurut gue dengan adanya crunch seperti sekarang, energi crunch atau komoditi crunch kayak sekarang, orang tuh jadi sadar gitu bahwa ESG ini memang nggak bisa ditunda-tunda lagi gitu. Selama ini kan mungkin mereka bangun ESG terkendala izin, ya kan, atau seperti apa gitu kan. Nah, orang jadi tahu ESG itu memang dibutuhkan banget. Mau nggak mau harus tetap invest di situ. Itulah kenapa gue bilang, I would prefer beli saham komoditi yang sekarang lagi cuan gede-gedean nih, Jok, tapi juga dia sudah pikirin, atau dia bahkan sudah lakukan investasinya di renewable tuh apa gitu. Nah, itulah kenapa, baik lagi, kalau secara pribadi ya, tetap disclaimer, bukan ajakan jual atau beli, ini hanya pandangan pribadi. Gue comfortable dengan grupnya kayak Adaro sama Merdeka gitu. Kenapa? Karena ya lu mau cari apa gitu kan. Adaro cuannya gede, dividen ada, invest ke renewable ada gitu kan, hydro apa segala macam. Merdeka copper ada, nikel ada gitu kan. Terus juga ya adalah gold gitu. Tapi copper, nikel dan nanti bakal jadi proxy dari electric vehicle atau battery gitu ya, bergojok ya ini udah cocok gitu kan. Tinggal gue cari nih, kan banyak yang gue selalu bilang ya, Jok ya, portfolio itu kan kayak kapal gitu ya, lo harus siapin jangkarnya yang mungkin misalnya kayak gue ya lo suka saham-saham komoditi kayak Adaro, Merdeka gitu kan, tapi atau blue chip gitu juga, tapi ya lo siapin juga nih yang bisa ke layar, yang bisa bikin kapal lo cepet jalan tuh apa ya. Mungkin ya lo cari yang Alpha Seeker kan, ya Bumi atau apa segala macam. Tapi yang nggak kayak tadi, Jok, yang tadi lu bilang semua apa kabak apa segala macam. Wah, kalau itu sih itu sih gue udah nggak tahu deh, itu bukan layar lagi atau dayung, Jok. Itu mesin jet. Oke. Tadi ya kalau ngomong-ngomong tentang rupiah ya, Bill ya. Kalau mungkin nggak tahu nih, kita bisa stabil berapa lama kan, ini tergantung juga ya dari komoditi kan, salah satunya diuntungkan. Dan ini rupiah apalagi sekarang udah bisa dipakai buat belanja di Thailand nih. Boleh nih kita jalan-jalan ke Thailand nih kayaknya. Jadi makin kuat nih rupiah. Iya, makanya, Jok, dengan kondisi rupiah kayak sekarang tuh menurut gua gini, rupiah terlalu menguat juga mungkin nggak begitu bagus ya, Jok ya. Karena kenapa? Takutnya kalau lo terlalu lepas ke market gitu ya, sampai menguat banget, nanti tiba-tiba ketika komoditas melemah, langsung komoditinya juga langsung rupiahnya langsung melemah juga kan. Jadi memang menurut gua
ini stable kayak gini udah bagus nih Jok. Contohnya kayak kemarin Jok, begitu inflasi, Fed rate naik, apa segala macem, rupiah kita tapi mau nembus 15.000 agak susah kan Jok, gitu kan. Karena begitu juga sebaliknya, komoditas menguat ya nggak bisa nyampe 14,5 atau 14 berapa lagi kan. Tapi yang penting dijaga aja stabil. Kalau lu perhatiin ya Jok ya, kayak Thailand baht gitu kan, Thailand baht, terus juga kayak mata uang kayak negara lain misalnya, itu tuh semua kayak Filipina juga gitu kan, stability itu bagus Jok, gitu ya kan, terutama Thailand ya, menurut gue Thailand sih termasuk salah satu yang kuat ya. Jadi emang currency stability is very important for foreign investor, karena gini Jok, lu nggak mau kan jadi orang investor gitu kan, misalnya lu dateng gitu ke Thailand ya kan, ya Sawadee-Cup gitu kan, lu investasi gitu Jok, ternyata batnya lari, apa kayak di misalnya negara Turki gitu Jok, saham lu naik 100% kalau currency-nya lu kalah, misalnya currency-nya lu beli misalnya di berapa 100, currency-nya jadi 300, pas lu tuker Jok, cuan lu yang 3 kali lipat secara saham itu, cuan saham lu yang double itu ditukerin sama currency yang melemah 3 kali lipat, lu rugi nggak Jok? Rugi Jok, lu bawa pulang ke Indonya kan. Jadi emang currency stability itu very important lah for foreign investor ya. Intinya sih kalau gue mau summarin ya Jok ya, dengan kondisi yang kayak sekarang harusnya sih negara kita dapat rating yang bagus lah di mata foreign ya. Dan kalau kita juga selalu ngomong kayak sama Willy sama segala macam gitu kan, yang tadi lu bilang juga benar, bobot MSCI harusnya naik ya. Kalau bobot MSCI kita naik ya, market kita moga-moga aja balik ke kejayaan kayak dulu Jok, 2005 sampai 2008. Dan kalau sampai benar-benar kita balik ke 2005 sampai 2008 Jok, ya buat teman-teman yang disiplin di trading ya kan, atau benar-benar ini, wah itu bisa jadi momen yang golden moment sih Jok, karena 2005 sampai 2008 kalau itu lu invest di sektor yang benar, at that time sih yang benar, komoditi ya, lu sih bakal make money a lot Jok, bukan cuma make money lagi, make a lot of money gitu kan. 2005 masih SD gue, Bill. Oke, ini kayaknya udah jam 9 nih, Bill ya. Ini mungkin tebak-tebakan aja. Kalau misalnya IHSG tadi kan sempat plus 80 and then drop, tutupnya cuma plus 27. Biasanya kalau candle kayak gitu, besok nih merah nih. Menurut gua besok merah. Menurut lo IHSG besok merah apa hijau nih, Bill? Menurut gua ya, ntar gua cek dulu nih. Sekarang soalnya kalau lu mau tau IHSG kemana, harus tebak juga Jok. Goto mau kemana Jok? Itu masalahnya juga, lu harus tebak tuh. Future minus. Ya, lu kalau suruh tebak-tebakan ISG doang ya, Jok ya. Gua sih besok kayaknya masih ke hijau tipis kali ya, Jok ya. Masih ke hijau kali gua kayaknya. Karena buat gua regionalnya kena bantai 2 hari. Kita masih bisa hijau. Regionalnya bisa hijau, hopefully akan nolong kita ya, gitu. Oke, kita buktikan besok ya. Oke, ada lagi, Bill, yang invest kenapa? Kayak dukun Jok, cuma harian Jok. Yang paling penting saham lu naik gak? Percuma ISG hijau. Wah ISG hijau saham. ISG merah saham. Nah, itu jadi yang paling penting saham lu sekarang Jok. Berarti itu korelasinya negatif saham lu ya, terbanding terbalik. Oke, kalau begitu ya Bill ya, mungkin udah jam 9 juga, kita waktunya pantau Dow Jones sekarang ya. Oke. Bye-bye teman-teman semua, semoga bermanfaat ya.